Selamat datang di subtopik, perkembangan teknologi di dunia kerja dan isu-isu global terkait dunia industri manufaktur dan rekayasa elektronika, bagian 1. Alur kegiatan pembelajaran pada bagian 1 ini akan membahas 1. Teknologi konvensional sampai dengan modern. 2. Industri 4.0. 3. Teknik digitalisasi di industri. Tujuan pembelajaran meliputi umum dan khusus. Tujuan umum diharapkan agar Bapak Ibu dapat memahami perkembangan teknologi di dunia kerja dan isu-isu global terkait dunia industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Sedangkan tujuan khususnya, agar Bapak Ibu 1. Memahami teknologi konvensional sampai dengan teknologi modern. 2. Memahami industri 4.0. 3. Memahami teknik digitalisasi di industri. Selanjutnya, apa itu teknologi? Teknologi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis, dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Perkembangan teknologi dari masa ke masa berkembang ke arah yang lebih canggih, seiring dengan inovasi dan kreativitas manusia. Teknologi di zaman prasejarah meliputi alat batu, busur, api, dan roda. Teknologi pada 3000 tahun sebelum Masehi adalah menulis. Teknologi pada 100 tahun sebelum Masehi adalah penggunaan irigasi. Teknologi pada tahun 900 adalah ditemukannya bubuk mesiu. Teknologi pada tahun 1445 adalah ditemukannya mesin pencetak. Teknologi pada tahun 1698 adalah ditemukannya mesin uap. Teknologi pada tahun 1823 adalah ditemukannya telegraf. Teknologi pada tahun 1856 adalah ditemukannya plastik. Teknologi pada tahun 1905 adalah ditemukannya pesawat terbang. Teknologi pada tahun 1947 adalah ditemukannya transistor. Teknologi pada tahun 1957 adalah ditemukannya penerbangan keluar angkasa. Teknologi pada tahun 1969 adalah ditemukannya internet. Teknologi pada tahun 1990 adalah ditemukannya teknologi seluler. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik.
Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Digitalisasi Industri 4.0 adalah suatu perubahan komunikasi, fungsi, maupun interaksi dalam industri ke dalam digital. Transformasi digital harus dilakukan menuju revolusi Industri 4.0. 9 komponen inti dari prinsip transformasi digital yang harus segera diwujudkan, meliputi 1. Kehadiran online 2. Pemasaran digital 3. Penjualan online 4. Interaksi pelanggan 5. Keamanan online 6. Interaksi distributor 7. Solusi berbasis ponsel pintar 8. Efisiensi teknologi 9. Komputasi awan. Bersambung ke bagian 2.